Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan siaran ini secara online, berbahagialah kita kalau saat ini kita akan melangsungkan ibadah hari Minggu 26 April 2020. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak untuk kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Dia masih memberikan kita nafas kehidupan, ketika Dia boleh memberkati kita dengan kesehatan, dengan kekuatan, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kita meyakini bahwa Tuhan memiliki satu rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan berbahagialah kita kalau di hari ini, di hari Minggu, di hari Sabat, di hari perhentiannya, kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur akan karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau meninggikan nama-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membuka Kidung Jemaat nomor 2. Kita akan menyanyikan Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dari Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, dan dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sehingga yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dapat berjalan karena pertolongan yang datang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari yang indah untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena selalu
baru kasih setia Tuhan di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Apapun situasinya, Dia terus menyatakan berkat demi berkat di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Hari ini ketika kita bisa bernafas, ketika kita dapat membuka mata kita dan kita bisa melihat sekeliling kita, dan ketika kita dapat merasakan apapun yang kita rasakan, kita percaya itu adalah karena kemurahan Tuhan. Lebih daripada itu, kita bersyukur Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah 2000 tahun yang lalu, Dia telah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anugerah yang begitu besar membawa kita menikmati akan karunia-Nya yang mulia. Untuk itu mari setiap kita yang sudah diberkati di dalam langkah-langkah kehidupan kita, mari bersama-sama saya menjemput jemaat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90. Ayat yang pertama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang kedua. Sekali lagi Mazmur 90 ayatnya yang pertama saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah tempat perlindungan yang kekal. Ayatnya yang pertama, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Puji nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita nikmati di dalam langkah kehidupan kita, itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang suci dan kudus. Dan sebelum kita memasukinya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang di hadirat-Nya dengan kita pujikan terlebih dahulu Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus, oh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah begitu luar biasa, akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu, akan kesetiaan-Mu yang senantiasa kami nikmati, bahkan secara turun-temurun
dari generasi ke generasi merasakan betapa dahsyatnya kasih-Mu di dalam kehidupan setiap umat manusia. Hari ini di tempat ini, dengan segala kerendahan hati kami mohon, kasihanilah kami. Karena kami menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidaklah sempurna. Lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan-perbuatan kami lainnya, kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Kami telah melakukannya. Untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami mohon, kasihanilah kami, oh Tuhan. Layakkan kami masuk ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Biarlah hari ini ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa ketika kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil, Allah yang sanggup mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang setia dan adil itu telah memberikan pengampunan kepada kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama saya menjemput jemaat Tuhan untuk kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi. Pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayat yang ke-21. Dan bersama-sama setelah hitungan yang ketiga kita akan membaca ayatnya yang ke-22. Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20 bunyinya demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, sedemikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku menjadi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bersama-sama kita yang sudah diberikan kepastian keselamatan yang datang daripada Kristus Yesus dan pengampunan oleh Kristus Yesus, mari bersama-sama kita mengamini kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, yang mengarahkan langkah hidup kita untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Dengan kita pujikan satu pujian, Ajaib Benar Anugerah, Kidung Jemaat nomor 40.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah bermazmur bagi Tuhan. Kita pun telah mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita pun telah membaca petunjuk hidup baru. Dan sebagai umat yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahan kita, bahkan Tuhan memberikan karya keselamatan bagi kita sebagai anugerah yang luar biasa. Sudah sepatutnya bahwa kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak untuk kita kembali mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Kita meyakini bahwa firman Tuhan akan mengarahkan langkah kehidupan kita untuk kita boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan akan menghibur kita, memberi kekuatan bagi kita di saat kita mengalami pergumulan. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Satu pujian dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Mari kita pujikan bersama. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan atau melihat, menyaksikan siaran ini, bersama-sama mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus.
Di tengah berbagai macam pergumulan demi pergumulan, permasalahan hidup yang begitu sulit yang harus kami lewati, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kesempatan yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi, setiap hati dari setiap insan yang menyaksikan bersama akan siaran ini, maupun setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, untuk mendengarkan bersama akan kebenaran firman. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah segala sesuatu yang tidak pasti, di tengah segala sesuatu yang nampak gelap, dan kami tidak mampu untuk terus melangkah, oh Tuhan, tuntunlah kami melalui kebenaran firman. Pakai hamba-Mu dengan segala keberadaannya ya Tuhan. Hamba-Mu menyadari bahwa hamba penuh dengan kekurangan, kelemahan karena dosa-dosa dan pelanggaran. Oh Tuhan, kuduskanlah, sucikanlah, layakkanlah hamba-Mu menyampaikan akan kebenaran firman, sehingga setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan akan siaran ini, maupun setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Segala kekuatan roh setan, roh jahat, kami semua bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau singkirkan Tuhan. Inilah seruan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama saya mengajak mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dengan silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang kelima. Jika semua sudah menemukannya, saya akan mulai membaca ayatnya yang pertama. Diberi judul keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama bunyinya demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bersama-sama kita membaca ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi yang kita alami hari-hari ini boleh dikatakan semakin hari semakin diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat sulit. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi langkah yang tepat untuk kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang boleh dikatakan berat ini. Orang yang bijaksana adalah seseorang yang mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti peribahasa bahasa Indonesia yang mengatakan, sedia payung
sebelum hujan. Artinya, sekalipun situasinya tidak hujan, tetapi ketika seseorang menyediakan payung, sesungguhnya di situ adalah titik di mana dia dengan bijaksana mempersiapkan apa yang akan terjadi sebelum yang terjadi itu memang betul-betul terjadi. Mungkin pada waktu itu belum hujan. Mungkin pada waktu itu sinar matahari begitu cerah dan tidak ada mendung sama sekali. Tetapi adalah bijak kalau seseorang mempersiapkan sesuatu yang belum terjadi. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada satu bagian yang menarik untuk kita amati di sini, di mana Paulus ketika dia mengirim surat kepada Timotius, ada peringatan yang jelas sekali, di mana di situ dikatakan ketahuilah. Ungkapan ketahuilah ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa Paulus meminta kepada Timotius untuk tahu. Hal ini juga berlaku untuk kita semua yang hari ini merenungkan bagian firman Tuhan ini. Supaya kita tahu. Dan apa yang harus kita tahu, firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ungkapan ini diungkapkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bukan 5 tahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu, bukan 100 tahun yang lalu, bukan 1000 tahun yang lalu, tetapi 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Artinya kalau proses perjalanan dunia ini, di mana hari ini kita sudah memasuki tanggal 26 April 2020, menunjukkan kepada kita bahwa pernyataan Paulus ini yang sesungguhnya ditujukan kepada Timotius 2000 tahun yang lalu, dan kita yang mendapatkan kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam kenyataan yang menunjukkan kepada kita ada masa yang sukar. Artinya kita ada di hari-hari terakhir. Bukan berlebihan, tetapi ini nyata. Apalagi kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua menunjukkan kepada kita ada peningkatan pikiran di sana, di mana Paulus mengungkapkan secara detail lagi. Bukan hanya sekedar masa yang sukar, tetapi di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bukankah kita seringkali melihat orang-orang yang egois, selalu berpikir yang penting aku senang, aku menang, persetan orang susah karena aku yang penting asik, sekali lagi asik. Bukankah itu yang terjadi dalam hari-hari kita? Manusia mencintai dirinya sendiri. Lebih detail lagi mulai muncul ungkapan dari Paulus
menjadi hamba uang. Sekali lagi saya katakan, menjadi hamba uang. Bukankah hal tersebut menjadi bagian yang betul-betul nyata di dalam kehidupan kita, bagaimana orang bukan lagi mengatur keuangan, tetapi acap kali justru diatur oleh keuangan. Di situ pun diungkapkan mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahkan di dalam ayat yang kelima mengatakan secara lahiriah, fisiknya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Paulus dengan tegas berkata, jauhilah mereka itu. Kalau kita simpulkan poin yang bisa kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, ada kemerosotan moral. Moralitas manusia kacau balau. Dan kalau kita coba berpikir, melihat fakta demi fakta di dalam kehidupan perjalanan kita, bukankah hal itu sudah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah kenyataan itu yang menjadi masalah kita? Mungkin saudara menatap saya dan mulai bertanya, lalu bagaimana jalan keluar kita terhadap kenyataan-kenyataan yang penuh dengan masalah ini? Saya mau katakan kepada saudara, dengan kenyataan-kenyataan yang terus berkecamuk, badai yang datang di dalam kehidupan kita, tentu kita perlu jalan keluar. Dan kita bersyukur jika Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu Dia datang dan Dia berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu, lemah dan berbeban berat. Artinya saya mau katakan kepada saudara, solusi, jalan keluar untuk apa yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, tantangan yang kita hadapi, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepadanya dengan penuh totalitas. Mari kita datang. Kita datang seperti Sakius yang digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana dia sekalipun tubuhnya pendek, sekalipun dia punya harta yang melimpah, karena dia adalah seorang pemungut cukai. Apa yang terjadi? Ada kerinduan yang begitu dalam di dalam dirinya untuk mencari Tuhan Yesus, sampai-sampai dia naik ke atas pohon. Dia naik ke atas pohon artinya dia tidak mempedulikan siapa dia. Sekalipun kepala pemungut cukai, sekalipun hartanya melimpah, tetapi dia menyadari bahwa dirinya ada kekosongan yang perlu untuk jalan keluar. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau didera dengan berbagai macam masalah, mari kita belajar seperti Sakius yang datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Moralitas dari Sakius begitu memprihatinkan, sehingga ketika
Yesus mau menumpang di rumahnya, datang ke rumahnya. Orang-orang yang ada di sekeliling pun terheran-heran, mengapa Yesus mau datang ke rumah orang yang berdosa ini. Artinya saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini engkau letih, lesu, lemah dan berbeban berat karena terlalu banyak pergumulan demi pergumulan yang engkau hadapi, bahkan dengan penuh kesadaran bahwa dirimu engkau sadari adalah pribadi yang berdosa, saya mau katakan kepada saudara, mari kita dengan kesungguhan hati kita datang kepadanya. Kita mencari Dia. Kesungguhan hati kita diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana kesungguhan hati seorang Zakius diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini pun ketika engkau yang menyadari akan ketidakberdayaan, Tuhan Yesus mau datang kepadamu. Apalagi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kita ada di hari-hari terakhir. Fakta menunjukkan kepada kita ada dalam situasi persis seperti apa yang digambarkan oleh Paulus kepada Timotius. Mari kita persiapkan diri kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Dengan pergumulan yang hari-hari ini kita harus hadapi, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada solusi yang sempurna yang bisa dibuat oleh manusia. Harapan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tetapi nyatanya Yesus tidak langsung datang kepada saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak secara langsung memberi makan kepadamu seperti peristiwa ketika Yesus Kristus memberi makan kepada 5.000 orang lebih. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau datang kepada Kristus Yesus, Tuhan mampu memberikan kepadamu yang namanya hikmat. Tuhan mampu memberikan kepadamu yang namanya kekuatan. Bahkan lebih daripada itu, ada satu hal yang sesungguhnya tidak mampu dibereskan oleh manusia, yaitu dosamu. Ini masalah yang sangat-sangat serius. Sehingga dasar itulah yang mengakibatkan Kristus Yesus dari tempat yang maha tinggi, Dia mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosamu. Saya mau katakan kepada saudara, di bawah kolong langit ini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang jadi masalah. Kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Siapapun kita, ada waktu di mana kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dan kita akan masuk di dalam kekekalan. Yang Yesus tawarkan adalah kehidupan kekal, di mana Dia rindu manusia ada di dalam hadiratnya yang suci dan kudus. Dan untuk suci dan kudus bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi sesungguhnya hanya dengan pertolongan Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Dosa membuat kita hutang kepada Allah.
Yesus sudah tebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Mungkin engkau berkata, tapi saya tidak perlu Yesus, saya perlu masalah saya hari ini selesai. Saya perlu makan, saya perlu minum, saya perlu kehidupan saya sehari-hari. Saya mau katakan, memang benar, saya juga membutuhkan hal itu. Tetapi jangan lupa, yang Ia tawarkan kepada kita sesuatu yang kekal. Tetapi di sisi lain Dia juga memberikan pemeliharaan. Dia mampu memberikan kekuatan. Dia mampu memberikan hikmat kepada kita. Mungkin engkau beranggapan, saya bisa membereskan dosa saya sendiri. Tapi maaf, cara pandang kita beda dengan cara pandang Tuhan. Standar yang dipakai Allah adalah suci dan kudus. Yesus, pribadi yang tidak mengenal dosa. Dia yang berkorban di atas kayu salib, suci, kudus, dan sempurna. Dia menanggung dosa-dosa kita. Itulah yang membereskan masalah kita. Dan kita percaya, kalau sesuatu yang mahal, sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, Dia mampu menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Percayalah, sekalipun hari-hari ini sulit. Percayalah, hari-hari ini boleh dikatakan hari-hari yang seolah-olah kita tidak ada daya untuk menghadapi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan yang engkau sembah, yang sudah menyelamatkan, tidak akan meninggalkan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamulah pengharapan kami, oh Kristus Yesus. Kalau hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan hari-hari ini kami sudah mulai memasukkan langkah hidup kami di tengah situasi-situasi yang sulit. Biarlah ini kesempatan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, bukan lagi mengandalkan kekuatan diri kami. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami, jaga kami, supaya apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk waspada menghadapi langkah-langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk terus layak di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengamini kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita renungkan. Dengan bersama-sama kita pujikan satu pujian dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan sesat. Aku harus merasakan bahwa Tuhan
bersama dengan seluruh orang percaya dari muka bumi ini, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita meyakini bahwa firman Tuhan akan mengarahkan langkah kehidupan kita, menguatkan iman percaya kita, bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita. Dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam doa-doa syafaat. Namun sebelum kita menaikkan doa-doa kita, satu pujian, ya Tuhan tiap jam, Kidung Jemaat 457, kita pujikan bersama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan, saya akan baca nas kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama berdoa. Yalah Bapa kami dalam surga, Bapa yang bertakhta di dalam surga, segala puji syukur hormat yang kami panjatkan di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena begitu besar Tuhan kasih-Mu, karena begitu besar setia-Mu Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk kami melewati satu minggu Tuhan. Puji syukur karena langkah-langkah kehidupan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami, sehingga di kesempatan pagi hari Sabat-Mu Tuhan,
kami masih ada, kami masih bernapas, kami masih sehat walafiat. Itu bukan kehebatan kami, bukan kegagahan kami, tetapi semua karena kasih setiamu Tuhan yang Engkau beri kepada kami sehingga kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Rasa Tuhan kami bersyukur karena baru saja Tuhan kami ditegur hati kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan mampukan kami Tuhan untuk kami mampu untuk mendengarkannya. Mampukanlah kami Tuhan untuk kami mampu Tuhan untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Biarlah langkah-langkah kehidupan kami Tuhan kami belajar untuk tetap mencari Engkau, tetap setia kepada Engkau, tetap mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkatilah Bapak Gembala pimpinan kami yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Kiranya Kau limpahkannya kekuatan, limpahkannya kesehatan, kemampuan, hikmat, akal budi, kepandaian. Kiranya Kau anugerahkan kepada Bapak Gembala pimpinan kami ya Tuhan. Berkatilah Tuhan rumah tangganya, berkatilah Tuhan tugas dan tanggung jawabannya Tuhan. Berkatilah keluarga besar ya Tuhan. Kiranya berikan kesehatan, kekuatan Engkau curahkan kepada Bapak Gembala pimpinan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan di kesempatan saat ini Tuhan, kami semua maupun di ruangan ini maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran ini Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan kami yang kami hadapi, Engkau yang tahu Tuhan. Pergumulan kami berbeda-beda, Engkau yang maha tahu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba mendoakan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, sebagaimana Engkau izinkan masalah untuk kami hadapi semua seluruh dunia yang sudah terjadi, yaitu penyakit virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkatilah setiap pemerintahan Tuhan yang mengambil keputusan kebijakan untuk kebaikan masyarakat di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan berkati mereka, kebijaksanaan Engkau limpahkan kepada mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan setiap dokter yang mengatasi atau menghadapi atau merawat setiap pasien-pasien di setiap rumah sakit dimanapun mereka berada. Tuhan hadir Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan hadir, berikan mereka kesehatan, limpahkan kekuatan kepada setiap pada dokter ya Tuhan. Dan pasien yang mengalami sakit penyakit yaitu virus corona, dalam nama Yesus Kau jamah mereka, dalam nama Yesus Kau pulihkanlah mereka, dalam nama Yesus Kau sembuhkanlah mereka Tuhan. Terutama kira Kau akhiri sudah Tuhan penyakit virus corona dari muka bumi ini. Engkau jambahkan sudah Tuhan dari muka bumi ini. Engkau lenyapkan sudah Tuhan dari muka bumi Tuhan. Biarlah kami menjalankan hidup kami seperti biasanya Tuhan Yesus. Hanyalah Engkau Tuhan harapan kami, hanyalah Engkau Tuhan pelindung kami. Kira Kau memberikan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan mendoakan secara khusus Provinsi Bali. Tutup bungkuslah Provinsi Bali dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau pagarilah Provinsi Bali ini Tuhan dengan tentara yang gagah perkasa Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau tutup bungkuslah Provinsi Bali dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau jambahkan juga Tuhan penyakit virus corona dalam nama Yesus. Engkau angkiri juga Tuhan dari muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan mendoakan juga Tuhan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini mereka mungkin bergumul Tuhan dalam pekerjaan, bergumul dalam kehidupan, rumah tangga, apapun mereka bergumul Tuhan hadir. Tuhan tolong, campur tangan bagi mereka, buka jalan bagi mereka. Mungkin saat Tuhan mereka bergumul dalam pekerjaan mereka, Tuhan Yesus Kau buka lowong pekerjaan bagi mereka ya Tuhan. Bila mereka juga Tuhan dapat pekerjaan Tuhan, bila mereka juga dapat menikmati akan berkat-Mu ya Tuhan. Maupun bergumul dengan kesehatan Tuhan, kira Tuhan Yesus Engkau sendiri tahu yang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah mereka, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Bila mereka juga sembuh, sehat walafiat, biar mereka juga Tuhan penuh dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan juga Tuhan keluarga kami masing-masing yang kami tinggalkan mereka di kampung halaman kami masing-masing Tuhan. Kira Engkau hadirkan Roh Kudus-Mu Tuhan
Tuhan, sertailah mereka. Engkau hadir Roh Kudus-Mu Tuhan, tutup bungkuslah mereka. Mungkin saat ini mereka lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Mungkin saat ini mereka susah, Engkau hiburkan Tuhan. Mungkin saat mereka mengalami sakit penyakit, Engkau jamah mereka, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Bila mereka di kampung halaman, mereka juga sehat walafiat Tuhan. Mereka juga Tuhan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Kiranya memberkati hidup mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Engkau curahkan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan mendoakan juga Tuhan masa iman pertumbuhan jemaat di tahun 2020, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau memberkatilah mereka Tuhan. Engkau sendiri Tuhan gerakan hati kami semua Tuhan, bila kami bersama-sama mencari Engkau Tuhan untuk memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah iman kepercayaan kami Tuhan semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin hari kami semakin mendekatkan diri kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini, kiranya memberkatilah usia Engkau tambahkan kepada mereka, sukacita, damai sejahtera Engkau curahkan kepada mereka, masa depan mereka Engkau berkati, cita-cita mereka Engkau berkati, harapan mereka Engkau berkati Tuhan. Kiranya umur panjang, kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani Engkau curahkan kepada mereka. Engkau gerakkanlah hati mereka, biar ketika mereka mengalami sukacita, lihat usia Engkau tambahkan kepada mereka, bila mereka belajar untuk mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan juga Tuhan secara khusus bangunan ini, tutup bungkuslah bangunan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Fasilitas di dalam maupun di depan Engkau sendiri Tuhan, jauhkan Tuhan dari kehilangan, jauhkan Tuhan dari kerusakan, jauhkan Tuhan orangnya cacat maupun segala kekuatan roh setan, kuatan roh iblis, kuatan roh jahat mengganggu keberadaan kami, mengganggu sukacita kami, mengganggu damai sejahtera kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Engkau singkirkan, jauhkan Tuhan dari kehidupan kami. Bila Engkau sendiri berkuasa menuntun, menyertai di setiap langkah-langkah kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Masih banyak hal yang kami mau ungkapkan di hadapan-Mu, namun sebelum kami tuturkan satu persatu, Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami pergumuli, apa yang kami harapkan, dan kami percaya doa kami tidak sia-sia, tetapi doa kami Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab. Hanyalah kami bersabar Tuhan untuk melihat akan kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Kau sempurnakanlah doa kami menurut doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan memberikan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di rumah atau dimanapun berada, mari kita menyiapkan persembahan kita untuk nantinya dapat kita bawa ke gereja sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami pun mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang minggu kemarin sudah menyempatkan diri mengantarkan persembahan dan persepuluhannya ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak untuk kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Kita
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah kami, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah memberkati kami dalam sepekan minggu ini, dalam tugas tanggung jawab kami ya Tuhan. Kesempatan yang indah di hari Minggu ini, kami anak-anak-Mu Tuhan telah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Dalam langkah kehidupan kami ya Tuhan, senantiasa kami terus mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, di kesempatan yang indah ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, telah mempersiapkan persembahan syukur kami dan sudah kami membawa kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, ketika kami beri ada kekosongan, namun kami percaya bahwa Allah kami sumber berkat yang sudah memberkati kami dan bahkan siap untuk memberkati kami melebihi dari apa yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon sebelum dipergunakan dalam pelayanan Tuhan, Tuhan Yesus kuduskan terlebih dahulu sehingga persembahan-persembahan dapat berguna dan bermanfaat dalam pelayanan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terutama di GPI Sang Sinar. Terima kasih Tuhan Yesus, terus campur tangan dalam setiap pekerjaan usaha kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan buat berhasil. Inilah ucapan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sampailah kita di penghujung ibadah kita. Kita bersyukur karena Allah yang kita sembah senantiasa mempedulikan kita. Kesungguhan kita, totalitas kita kepadanya menjadi kunci bagi kita untuk betul-betul terus melangkah dan melangkah terus di dalam hari-hari yang kita lewati. Kami terus mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kami terus mendukung setiap umat Tuhan untuk terus maju di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Gembala Jemaat dan pengurus gereja, saya menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menapaki hari-hari yang akan kita masuki di minggu yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan saya pun menyampaikan selamat datang untuk mereka yang baru pertama kali menyaksikan siaran ini, baik secara langsung maupun ulangan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk di dalam doa berkat. Dan setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, saya mohon untuk mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dari awal pertandingan hingga akhir ibadah ini dapat berjalan karena pertolongan yang datang daripada-Mu. Saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang hari ini tengah menyaksikan siaran langsung maupun siaran ulang dari ibadah raya GPPI Sang Sinar. Kami rindu campur tangan-Mu terus hadir untuk setiap kami Tuhan. Biarlah di tengah berbagai macam tantangan pergumulan yang harus kami hadapi, ajar kami untuk bijaksana menapaki hari-hari yang kami lewati. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan kami. Untuk itu jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di tempat ini, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua, bersinar bersama Sang Sinar. Mari kita pujikan bersama. Kepada pengurus gereja saya persilakan untuk maju ke depan, mic bisa dibawa, dan bersama-sama kita pujikan bersama. Bersinar bersama Sang Sinar. Bersinar bersama Sang Sinar, nyanyi
mata dunia. Harapan bagi dunia telah hadir untuk kita, menerjang gulita dunia, menerpa gelap malam. Marilah tetap bersinar bersama Sang Sinar. Bersinarlah terus bersama Kristus Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.